Bapa di surga, kami bersyukur di dalam panggilan ibadah kami hari ini. Kami boleh hadir. Kami bersyukur mungkin kami boleh di dalam keadaan sakit yang lalu Tuhan sudah pulihkan. Kami boleh bersyukur boleh masuk ke dalam tempat ibadah bersama untuk memuji dan mendengar firman Tuhan hari ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang bergumul dalam sakit. Tuhan kiranya menolong, menguatkan, dan boleh membuat kami belajar untuk bersandar pada Tuhan. Dan boleh belajar untuk setia terus untuk mengikuti Tuhan, untuk beribadah pada Tuhan. Tuhan berkatilah kami yang mendengar firman Tuhan, hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikan firman Tuhan. Mohon Tuhan berbicara kepada setiap kami untuk menafsirkan firman Tuhan agar sesuai dengan kehendak Tuhan yang jadi. Ini doa kami yang kami panjatkan, yang kami mohon, yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di bagian pertama, khususnya dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, kita sudah membahas ketika Abraham takut dan ragu akan janji keturunan. Kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan janjinya dan dikatakan Abraham percaya. Pagi ini Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita masuk di bagian kedua, di bagian akhir pasal 15, bagaimana Abraham percaya, namun kita lihat ia kembali bergumul Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian soal tanah. Dan kali ini Tuhan untuk kedua kalinya bukan hanya menyatakan janjinya, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Mari kita membuka kitab kita dari Kejadian pasal 15. Kita akan membacanya bersama secara bergantian dari ayat 6 sampai 21. Saya akan bacakan ayat 6, Bapak Ibu ayat 7, dan terus bergantian kita baca bersama-sama hingga ayat 21. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Diambilnya semua itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputnya gelap gulita yang mengerikan. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Orang Het, orang Feris, orang Refaim." Bersama-sama. Kehidupan Abraham sebagai orang percaya itu membuat kita belajar bagaimana beriman, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita tidak melihat Abraham beriman karena mujizat,
Tidak ada air menjadi darah ketika kesulitan dia datang. Kesulitan itu datang menimpa hidupnya. Tidak ada kejadian juga yang spektakuler. Abraham beriman dikatakan karena dia percaya apa yang dikatakan Tuhan. Saudara, dalam ayat 5-6 dikatakan Tuhan berfirman kepadanya, Abraham percaya. Meskipun ia belum menerima penggenapan janji Tuhan, dan Tuhan memperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran dari apa yang dia percayai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian lihat, ini adalah pertama kalinya kata percaya atau iman dan kata kebenaran ditulis di dalam pasal 15 ini secara bersama-sama. Saudara, ini adalah ungkapan yang jelas bagaimana orang percaya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, di mana Paulus mengutip ini di dalam surat Roma, Bapak Ibu. Dia kutip, dia ambil dari perjanjian lama dan dia tulis kembali di dalam pengertian yang Roh Kudus pimpin dia untuk jemaat Roma. Dan termasuk kita juga diselamatkan hari ini. Saudara, bukan karena perbuatan baik maka Abraham selamat dengan dia melakukan Taurat atau syariat agama yang dia lakukan. Bukan, saudara. Kita tahu sunat itu belum Abraham lakukan. Kita tahu juga Abraham bahkan belum menerima Taurat. Maka menjadi pertanyaannya, itu kebenaran siapa? Jikalau Abraham dibenarkan, itu kebenaran siapa? Abraham kita tahu dia berdosa, dia cacat celah. Baru saja dia percaya di pasal 15, kita lihat nanti bagaimana dia jatuh di pasal 16. Bahkan di pasal-pasal selanjutnya dia juga menanti berbohong kepada Abimelek. Maka Bapak Ibu, tidak ada perbuatan baik yang cukup untuk mencapai kebenaran yang sempurna di hadapan Allah. Maka kita melihat bukan kebenaran Abraham, melainkan Bapak Ibu, kebenaran yang tertinggi, yaitu kebenaran Kristus yang diperhitungkan Allah kepada Abraham dan kita hari ini. Jadi dari sini kita menyadari baik orang PL, orang-orang dalam perjanjian baru, kita dan kita sekarang ini sama-sama diselamatkan melalui iman dan dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Saudara, iman yang bagaimana yang menyelamatkan itu? Karena berbicara iman, kita seringkali melihat diri sendiri dan apa yang kita lakukan. Saudara, iman yang dimaksud di sini adalah iman yang berpaling dari sendiri dan memandang kepada Kristus. Kristuslah yang bekerja di dalam kita, melalui kita, sehingga kita dapat percaya dan bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin bertanya, bukankah di dalam perjanjian lama Kristus belum lahir? Bagaimana mungkin Abraham bisa percaya kepada Yesus? Saudara, jawabannya ada di dalam surat Ibrani pasal 11. Dikatakan orang-orang kudus perjanjian lama termasuk Abraham memiliki iman yang berdasarkan janji yang akan datang. Mereka melihat jauh ke depan janji Allah tentang keturunan perempuan Mesias yang akan meremukkan kepala ular. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semua orang percaya perjanjian lama diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Sama seperti kita diselamatkan dengan kita melihat ke belakang 2000 tahun yang lalu kepada Kristus. Jadi bagaimana mereka bisa melihat ke depan dan bagaimana kita bisa melihat ke belakang? Roh Kudus, Bapak, Ibu. Roh Kudus ketika melahirbarukan kita, Paulus mengatakan, dia membawa kita, dia mempertemukan kita di dalam titik sentral. Roh Kudus melampaui ruang dan waktu membawa orang-orang percaya. Ketika Kristus mati di Golgota, kita pun ikut mati. Dan ketika Kristus bangkit, kita pun ikut bangkit. Dengan demikian Bapak, Ibu, dapat kita simpulkan baik orang kudus di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru hingga kita hari ini itu diselamatkan oleh anugerah melalui iman di dalam Kristus. Bukan karena Abraham melakukan korban, bukan karena Abraham itu melakukan ritual-ritual apapun. Itu sebab kita mengerti baru membaca ayat 7 Tuhan mengatakan, Abraham, akulah
Hanya akulah Tuhan yang menarik engkau, saudara. Bukan sekedar kata maknanya membawa. Tuhan menarik engkau keluar dari Ur Kasdim. Saudara, kita tahu Abraham itu pernah meninggalkan janji Tuhan. Dia dipanggil untuk Tuhan supaya dia pergi meninggalkan Ur Kasdim mengikuti Tuhan. Tapi dia sempat terhenti di kota Haran. Kota yang sama persis dengan kota Ur Kasdim, kota yang maju. Kota yang makmur, saudara. Namun kota itu gelap tanpa Tuhan. Tidak ada pengharapan. Di sana dikatakan Abraham menyembah berhala dan bahkan dia tidak mengenal Tuhan sejati. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham sudah berada di tanah perjanjian. Bahkan dikatakan Tuhan akan mewariskan itu kepadanya dan keturunannya. Tetapi yang mengejutkan di sini Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat 8, Abraham bertanya kembali kepada Tuhan, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Saudara, dalam terjemahan King James, dengan cara apakah aku tahu Tuhan bahwa aku dapat mewarisinya? Ada yang beberapa bilang Abraham tidak percaya kepada Tuhan kembali. Abraham meminta tanda. Saudara, ada beberapa orang di dalam Alkitab bukan yang kita tahu yang meminta tanda, tapi justru Tuhan kasih. Seperti Gideon, seperti Hizkia. Bukan karena mereka tidak percaya, justru karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka minta konfirmasi dari Tuhan. Tapi juga kita lihat ada para pemimpin agama, orang Farisi dan Saduki yang minta tanda kepada Yesus. Tuhan tidak kasih. Karena mereka memang tidak percaya. Mereka mau mencobai Tuhan. Saudara, di sisi lain saudara ingat, kita udah clear di ayat ke-6. Prolog di dalam ayat ke-6 oleh Musa menulis, maka Abraham percaya kepada Tuhan dan imannya diteguhkan, dibenarkan Tuhan. Itu sebab Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya setuju ada kemungkinan besar Abraham kembali khawatir dan ragu khususnya soal tanah. Bapak Ibu, kalau kita lihat ketika Abraham ragu soal keturunan, Tuhan cuma bawa dia, lalu Tuhan kasih dia lihat bintang. Tapi ketika Abraham ragu soal tanah Bapak Ibu, Tuhan tidak dia bawa lihat, Abraham lihat seluruh sekeliling ini ya, itu sudah saya tandain untuk kamu. Tidak Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi maksudnya apa sehingga Musa menulis ini saudara sekalian? Abraham tahu tanah di sana yang dia tempati itu tanah yang sesuai Tuhan janjikan. Tanah di mana tanah itu yang dia harapkan tidak sesuai ekspektasi dia. Saudara, Abraham pernah mengalami kelaparan. Abraham lihat tanah itu bergantung kepada curah hujan 1 tahun. Kapan hujan turun? Kalau hujan tidak turun, tanah itu kering. Bukan seperti waktu Israel di generasi yang keempat Bapak Ibu. Yosua ajak berperang, tanah di mereka lihat begitu subur. Tapi Abraham melihat tempat itu adalah tanah di mana kurang subur. Bukan hanya tanah kurang subur, tanah itu adalah penuh dengan kejahatan. Jadi mengapa Abraham bertanya? Dan nanti kita lihat Abraham diperlihatkan Tuhan sebuah firman Tuhan yang berkaitan dengan sumpah Tuhan terhadap dirinya sendiri. Saudara, bukankah ini kisah Abraham waktu kita baca ini sama dengan kita? Saudara, kita lihat dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Kisah ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu terjadi pada malam hari. Itu sebab Abraham dibawa Tuhan lihat bintang. Tapi ketika kita mulai di ayat 7 sampai 21, ada kemungkinan besar kisah ini tidak berlangsung bersamaan. Karena Tuhan memerintahkan Abraham nanti akan membawa kambing domba untuk dia sembelih, dan dia akan sembelih itu sampai dia mengalami keletihan hingga matahari terbenam. Maka kemungkinan besar ini dua kisah yang bukan terjadi bersamaan Bapak Ibu. Itu sebab dikatakan Abraham baru percaya
Namun tidak waktu yang berjalan waktu lama, Abraham kembali khawatir. Saudara, bukankah ini sama dengan kisah kehidupan kita? Hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita di sini ada berapa orang? Ya mungkin 70 atau lebih Bapak Ibu. Itu berarti Bapak Ibu, mungkin ada 70 atau lebih keraguan yang berbeda kita miliki, bukan? Saudara khawatir karena apa? Kita bukankah sudah melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan berulang kali dalam hidup kita, dan kita tahu itu janji Tuhan ya dan amin. Namun tak kala masalah musibah datang, mungkin sakit atau masalah apapun secara tiba-tiba datang yang mengejutkan engkau dan saya, kita sudah berjuang keras dan berdoa begitu lama, bahkan tetap ke gereja, melayani, menginjili dan memberikan persembahan. Namun mengapa janji Tuhan begitu tampaknya belum terjadi? Bagaimana aku bisa tahu Tuhan Engkau menyertai? Bapak Ibu, mungkin sepasang suami istri yang begitu lama berdoa menantikan anak. Mereka bergumul, Tuhan kapan? Sampai kapan aku tahu Engkau akan mendengar doaku? Atau saudara bergumul sudah bertahun-tahun mendoakan orang tua, tiba-tiba orang tua sakit di dalam masa kritis. Sudah diinjili, orang tua itu masih keraskan hati. Lalu saudara mungkin memikirkan, Tuhan, kenapa tidak ada buah? Saudara mungkin juga dalam pekerjaan, menunggu begitu lama, saudara tekun bekerja, berusaha dengan jujur mati-matian. Saudara mengerjakan yang terbaik. Lalu saudara bergumul, kapan saya naik jabatan? Apakah ini benar jalan Tuhan? Dari mana saya tahu saya harus bekerja di dalam panggilan ini? Saudara mungkin berlain Tuhan bertahun-tahun, lalu saudara merasa pesimis, lalu merasa ragu. Dari mana aku tahu Tuhan bahwa Tuhan mau memanggil aku untuk melayani di tempat ini? Atau mungkin saudara yang kuliah atau saudara yang studi lagi mengumpulkan panggilan. Saudara lagi merenungkan panggilan Tuhan, apakah Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan? Atau memanggil saya untuk menjadi pekerjaan lain atau menjadi seorang dokter? Tapi di tengah itu saudara tahu, saudara lagi mengalami kesulitan. Dari mana saya tahu Tuhan panggilan saya? Saudara, maka kita lihat iman yang tulus itu tidak kebal dari keraguan dan kadang-kadang mencari kepastian. Saudara, saya setuju dengan komentar Walter Brueggemann, saudara mengatakan ini justru menjadi bukti perjuangan tanda iman Abraham. Ini menjadi bukti perjuangan umat Allah untuk mencari kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan ketika Abraham bergumul soal tanah warisan, Tuhan tidak murka kepadanya, bukan? Mengapa? Karena pertanyaan yang jujur, orang percaya akan mendapat jawaban yang jujur dari Tuhan. Karena Tuhan tahu apa motivasi dan tujuan kita, apakah beres? Ini yang penting kita lihat Bapak Ibu. Saya pernah mengatakan, seorang hamba Tuhan pernah berkata, Abraham ingin mengalami kepenuhan berkat Tuhan. Dan melihat berkat Tuhan mengalir keluar dari dirinya ke dalam kehidupannya. Agar semua bangsa di sekitar dia diberkati. Maka menjadi pertanyaan, apakah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia mencari benih yang dijanjikan itu? Dia yang akan datang itu, yang akan meremukkan kepala ular, menjadi pengharapan umat manusia. Saudara, demikian juga soal tanah perjanjian. Kita lihat Abraham sejak tiba di Kanaan sampai matinya tetap tinggal di dalam tenda. Mengapa? Dia bisa saja beli tanah, dia bisa saja bangun rumah, tapi lihat, dia menantikan waktu Tuhan. Bahkan bukan ia tidak mampu untuk berperang merebut tanah itu bagi dirinya. Karena ia sudah pernah berperang, dia mengalahkan raja-raja dari Babilonia yang begitu hebat. Saudara, Abraham memiliki peluang besar untuk menjadi penguasa tanah di Kanaan itu. Namun sekali lagi saudara, dia tahu ini bukan kehendak Tuhan. Itu sebab dia bertanya, karena ia percaya. Dia percaya hanya Tuhan yang bisa beri dia tanah itu. Hanya Tuhan yang bisa menggenapkannya. Oh saudara-saudara, lihat, di tengah kekhawatiran, ada pengen mencari kepastian bagi imannya untuk bertumbuh.
Saudara, Abraham tahu tanah Kanaan bukanlah tanah seperti yang saya katakan, tanah yang subur. Itu tanah yang penuh kejahatan. Ada satu catatan, saudara, di mana kota itu membakar anak-anaknya, mempersembahkan kepada dewa-dewa di dalam api. Ada satu catatan juga di mana pelacuran agama, incest, praktek seksual dengan kebinatang, saudara. Homoseksual, perzinahan, percabulan, suatu ramalan, satu ketidakadilan, saudara. Perampokan, penindasan kejahatan. Saudara tahu di sana ada Sodom dan Gomora juga, bagian dari tanah Kanaan. Saudara, namun mengapa Abraham tetap di Kanaan? Karena ia bisa saja pulang ke Ur Kasdim, tanah yang lebih baik, tanah yang subur, dikelilingi oleh sungai Efrat dan sungai Tigris. Jawabannya karena dia tahu di tanah Kanaan ada janji Tuhan di sana. Itu sebab meskipun sulit, dia tetap bertahan. Apa dasarnya? Saudara lihat surat Ibrani pasal 11 ayat 9 sampai 10 dikatakan, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan. Di tanah Kanaan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Mengapa? Di ayat 10 menjawab surat Ibrani. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Oh, Abraham melihat, saudara, bukan hanya sebagai lihat pandangan kemegahan duniawi materi. Kalau dia melihat kemegahan dunia materi, saudara, dia sudah ambil hadiah yang besar dari Sodom itu, Raja Sodom itu. Dia sudah bisa klaim karena dia melawan penguasa 4 raja dari Babilonia yang melindas seluruh raja-raja bagian yang penting sekali di tanah Kanaan. Wow. Saudara, Abraham dikatakan menantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Namun kita lihat sampai ia mati ia belum lihat dan ia tetap menantikan itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Abraham bukan di dalam tujuan dan motivasi yang tidak beres. Saudara, imannya hidup bukan hanya untuk hari ini saja bagi dirinya sendiri. Tetapi dia melihat jauh ke depan untuk rencana kerajaan Allah digenapi di muka bumi ini. Itu sebab, saudara, Abraham sabar menunggu. Terus menanti Tuhan, bekerja melaluinya. Kapan ya Tuhan, kapan? Ia ingin rencana dan kehendak Tuhan itu segera jadi. Tapi ia sabar dan menanti. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, tahukah pekerjaan terbesar apa yang Abraham lakukan hidupnya di dalam berelasi dengan Tuhan? Sabar menanti, sabar menunggu, meskipun di dalam kesulitan, meskipun keraguan menghimpit, meskipun kadang ketakutan mengikat hidupnya. Tapi Abraham sabar, memandang ke atas, menantikan kota yang didirikan Allah, menantikan tangan Tuhan sendiri yang akan bekerja melalui dia di dalam dia agar kehendak Tuhan jadi. Saudara, inilah model iman yang ingin kita pelajari. Saudara, apakah kita juga setia menunggu dan menanti Tuhan ketika kita mengalami masalah meskipun belum ada jawaban doa? Atau apakah kita sama juga memiliki motivasi tujuan iman seperti Abraham? Saudara, ketika dalam kesulitan saudara dipakai oleh Tuhan mendoakan, meminta bagaimana pekerjaan Tuhan segera digenapi di dalam pergumulan dan penderitaan saudara. Atau kita masa bodoh. Karena pada dasarnya mungkin jangan-jangan saudara kurang percaya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ada 2 contoh orang yang bergumul juga bersama-sama seperti Abraham. Saudara tahu siapa? Dia sama-sama bertanya kepada Abraham. Yang satu Tuhan jawab, yang satu Tuhan hukum. Saudara tahu siapa? Maria, ibu Yesus.
Engkau akan melahirkan anak dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut Mesias. Lalu Maria tanya, bagaimana hal ini mungkin karena aku belum bersuami? Lalu malaikat menjawab, Roh Kudus akan menaungi engkau. Selanjutnya di pasal 1 juga kita lihat ada seorang bernama Zakaria, seorang imam, seorang pelayan Tuhan. Malaikat datang, engkau akan memiliki anak. Hah? Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Aku sudah tua, istriku sudah lanjut umur. Saudara, apa bedanya mereka dari berdua ini? Saudara lihat Maria diberi jawaban jujur oleh Tuhan. Tapi yang satu Zakaria dihukum Tuhan. Saudara, mengapa Maria Tuhan tidak marah? Mengapa dengan Zakaria Tuhan memberikan hukuman? Karena engkau tidak percaya. Saudara bisa pulang nanti baca Lukas 1 ayat 18 sampai 20. Saudara, bagi Maria ini pengalaman pertama dia. Ini sesuatu hal yang dia belum lihat contoh janji-janji Tuhan yang pernah ada buktinya nyata di dalam perjanjian lama. Sedangkan Zakaria seorang imam yang melayani, dia tahu Alkitab. Dia bukan hanya ragu tapi dia tidak percaya. Saudara, bukankah ada kisah Abraham? Abraham bergumul bagaimana dia ingin memiliki keturunan. Dan dia sudah lihat Ishak sudah lahir. Tapi Zakaria bukan hanya ragu, dia justru tidak percaya dengan apa kisah yang di Alkitab yang Tuhan berikan. Saudara juga ingat kisah Simson, Manoa bergumul di masa tua, akhirnya Tuhan juga berikan dia anak. Saudara, inilah yang membedakan Abraham dengan Zakaria, Maria dengan Zakaria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau berada di posisi mana jika dalam keraguan? Seperti Abraham atau Zakaria? Ketika kesulitan datang, ketika keraguan datang, engkau di mana? Saudara, ada sebuah video lucu yang saya pernah baca, saya lupa tapi saya menggambarkannya seperti ini. Bapak Ibu, suatu kali ada jemaat kumpul di rumah bernyanyi, sungguh-sungguh berdoa, mereka sungguh-sungguh pengen menantikan jawaban Tuhan. Mereka harus lakukan apa? Lalu di dalam video itu ada satu hal yang lucu, tapi bagi saya cukup serius, namun tiba-tiba mereka berdoa, Tuhan bagaimana ya, jawablah kami. Lalu tiba-tiba ada suara kepada seluruh jemaat yang kumpul di sana di rumah itu. Ada suara mengatakan, juallah hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Saudara, tiba-tiba mata mereka melek, saling melihat kiri kanan. Apa yang terjadi saudara? Mereka kabur saudara. Mengapa kabur? Bukan karena apa saudara? Mereka bilang itu hantu. Tuhan hantu. Kabur karena apa? Mereka tidak mau jual hartanya. Mereka sudah tahu firman. Mereka tahu sudah di sekeliling kota itu penuh dengan kebutuhan orang-orang yang perlu ditolong. Tapi mereka tidak lakukan, mereka eksklusif. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lihat jawaban Tuhan dan perintahnya kepada Abraham di ayat 9 dan 10. Saudara lihat, saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur dan seorang anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Saudara lihat, Tuhan seolah mengatakan begini, Abraham, engkau ingin bukti. Sekarang aku berikan itu kepadamu, dan itu akan menyelesaikan kegelisahanmu. Saudara lihat, Abraham taat ketika Tuhan memerintahkan dia untuk mempersiapkan ini semua bagi Tuhan. Saudara, kalau saudara sangat teliti di ayat 9,
Tuhan mengatakan firman Tuhan kepadanya, Abraham, ambillah bagiku. Tuhan tidak mengatakan, Abraham, ambillah bagiku dan bagimu. Tuhan tidak mengatakan itu. Tuhan mengatakan, Abraham, ambillah bagiku. Saudara, kalimat ini sangat menggentarkan saya. Abraham mungkin tidak sadar. Abraham pikir sebagaimana perjanjian kuno di zaman masa dia. Itu sebab dia mempersiapkan seolah-olah Tuhan kau suruh saya, ini ibarat Tuhan suruh belanja ke pasar, cari hewan yang terbaik, 3 tahun yang sudah dewasa untuk dia persiapkan. Saudara mungkin bertanya, kok repot-repot sih sampai seperti ini, bahkan begitu sadis nanti Abraham membelah hewan itu menjadi 2. Saudara lihat seperti ini tidak nyambung jawaban Tuhan, dan apa yang dilakukan Abraham tampaknya kejam. Kalau kita baca pembaca modern ini, kita sudah lapor hak perlindungan hewan, saudara. Ini saat ada undang-undangnya. Tapi saudara, itu kita tidak boleh membaca bacaan ini dari kacamata modern kita hari ini. Saudara perhatikan, sesungguhnya ini adalah ritual yang Tuhan ingin persiapkan. Sebagaimana umumnya di dalam perjanjian kuno yang begitu serius, karena ini akan disahkan dengan darah. Saudara, dalam kitab Yeremia pasal 34 ayat 18 ini memperjelas semua bagi kita. Saudara, potongan daging di sebelah kiri dan kanan, lalu darah mulai tertumpah, menetes di tengah-tengah. Kemudian dari 2 orang itu harus berjalan atau lebih di dalam melewati di tengah-tengah potongan itu. Namun apa artinya, saudara? Artinya, saudara, jika ada yang melanggar perjanjian, maka mereka akan dihukum, dijadikan sama seperti potongan binatang itu. Bahkan dicabik-cabik menjadi makanan burung buas. Saudara lihat, Abraham sudah mempersiapkan itu semua, dia sudah tahu maksud Tuhan. Karena Tuhan ingin mengikat perjanjian bersama dia. Dan sekali lagi kita lihat, saudara, dia menunggu Tuhan. Berapa lama? Seharian. Dari mana kita tahu? Dikatakan burung buas mulai hinggap pada daging itu. Burung itu mulai mencium bangkai, saudara. Berarti dari daging yang segar, sudah berjalan begitu waktu lama, mungkin seharian. Dari pagi sampai menuju terbenam matahari, daging itu sudah busuk. Dan Abraham dikatakan keletihan dan hingga dia tidur nyenyak. Saudara, dalam hidup kita melayani selalu ada tantangan dari luar. Seperti burung-burung yang mengganggu hidup saudara. Burung-burung buas yang akan merampas iman saudara. Burung-burung yang akan mengalihkan perhatian Anda untuk berfokus pada pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Pelayanan itu juga mungkin juga terganggu dalam diri saudara, keletihan saudara. Tapi di sana kita belajar, meskipun di tengah-tengah kesulitan kita belajar seperti Abraham, belajar mempersiapkan yang terbaik. Menjaga persembahan supaya menjadi persembahan itu untuk yang menjadi korban yang terbaik. Saudara perhatikan di ayat 12, Abraham diliputi gelap gulita yang mengerikan. Saudara, ini gelap yang sangat menakutkan, yang jarang dicatat Alkitab. Apa artinya, saudara? Ini gambaran bagaimana Tuhan justru hadir di tengah kegelapan itu. Tuhan akan menyatakan janjinya, Tuhan akan menyatakan rencananya, memberitahu Abraham. Saudara, Abraham akan melihat Tuhan dengan cara yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Abraham akan melihat itu. Saudara, janji tanah bagi Abraham itu dimulai, kata Tuhan. Engkau pengen tahu Abraham? Engkau selama ini belum mengerti, sekarang aku kasih tahu. Janji yang tanah kau inginkan, itu dimulai dengan kesulitan dan penderitaan. Tuhan, engkau bukan mengurangi bebanku, Tuhan engkau mengapa justru menambahnya? Mungkin kita bertanya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernahkah saudara berdoa memohon pertolongan Tuhan karena masalah?
Sudah berulang-ulang kali saudara berdoa, justru yang ada jawaban yang saudara harapkan, yaitu jawaban kabar buruk dan kesulitan bertambah. Dan itulah yang dialami Abraham. Saudara, dikatakan Abraham keturunannya itu akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya di ayat 13. Saudara, ini pasti menggelisahkan iman Abraham. Ini pasti membuat hatinya kecut, saudara. Tapi menarik Bapak Ibu dan saudara sekalian, penderitaan, kesulitan yang engkau alami, yang Abraham alami, bukanlah akhir dari umat Tuhan. Karena di tengah penderitaan, Allah memberikan kabar baik. Saudara perhatikan, setan memberikan kabar baik, tapi menjerumuskan kabar buruk. Tuhan seolah memberikan penderitaan, kesulitan, tapi jangan lupa, seringkali Tuhan membungkus kebaikan kekal yang terbaiknya di dalam penderitaan. Tuhan mengatakan kabar baiknya, Abraham jangan takut, jangan khawatir. Aku akan mendatangkan penghakiman atas bangsa yang memperbudak mereka. Kedua, Tuhan akan mengatakan, dari penderitaanmu engkau akan mendapatkan harta benda yang begitu besar. Engkau akan merempasi bangsa yang menindas engkau, harta-harta mereka. Itu hak engkau. Yang ketiga, Abraham, engkau akan meninggal dengan damai di dalam usia tuamu. Keempat, keturunanmu pada generasi yang keempat akan kembali nanti ke tanah perjanjian. Lama? Tuhan jawab, sebab kejahatan orang Amori belum genap. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa janji Tuhan tampak lama ketika kita sudah berdoa berulang kali? Yang ada dilihat penderitaan, kesulitan. Saudara, Tuhan ingin mengajarkan Abraham untuk melihat rencana Tuhan melalui kesulitan. Bahwa rencana Tuhan, jalan Tuhan itu lebih tinggi, lebih luas dari banyak hal yang engkau tahu, yang engkau pikirkan. Bapak Ibu, terkadang kita seringkali hanya peduli dengan berfokus kepada masalah kita, bukan? Karena masalah di mata itu tampak besar, setiap hari bangun ada masalah, belum selesai. Lalu jalan ke pasar ada masalah, belum selesai. Tidur juga ada masalah, belum selesai. Di WC mandi juga masalah belum ada selesai. Di mana-mana masalah tampak besar setiap hari. Tapi sekarang saudara lihat, bukankah Tuhan juga menderita? Saudara lihat di sini. Atas kefasikan orang yang tidak menghormati tanah miliknya. Saudara, namun betapa sabarnya Tuhan. Sampai 400 tahun atas kejahatan orang Amori, Kanaan itu. Siapa? Teman-teman Abraham. Teman-teman sekutu Abraham. Orang-orang Amori itu Eskol, orang Mamre, teman-teman Abraham. Abraham baru sadar mereka adalah orang yang jahat. Tanpa saling tolong. Meskipun tahu Abraham kota itu penuh kejahatan, teman-teman mereka keturunan adalah orang yang jahat. Tapi Tuhan sabar. Tuhan menanti. Tuhan tidak ingin menimpakan hukumnya secara dengan kesewenangan karena Dia adil. Itulah hati Tuhan kita. Dia rela menderita. Karena Dia tidak ingin setiap manusia binasa. Saudara, inilah Tuhan kita. Maka ketika saudara baca di dalam Yosua, ketika kejahatan Amori itu, maksudnya orang Kanaan itu, dari 10 bangsa itu bahkan bisa lebih. Jikalau Tuhan bilang matikan mereka, habiskan mereka. Jangan biarkan ada yang tersisa. Karena kita tahu kejahatan itu mereka sudah membeludak. Jangan sampai itu menjalar penyakit-penyakit ke seluruh dunia. Dan Israel mengertilah ini. Saudara lihat ketika tampaknya di dalam satu pergumulan kesulitan yang sulit kita terima. Tuhan mengatakan, sekarang Abraham, engkau sudah mendengar firman-Ku? Engkau sudah tahu tentang aku? Ayat 17-18. Tuhan mengatakan, dikatakan dicatat di sini saudara, saya bacakan bagi kita.
Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman kepada keturunanmu lah, kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir ke sungai yang besar itu sungai Efrat dan seterusnya. Ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dari hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Saudara, apa artinya? Saudara, Abraham, engkau pengen bukti ya? Engkau tahu aku Allah yang menderita. Engkau tahu aku Allah di dalam penderitaanmu sudah membungkus kebaikan. Aku Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihiku. Sekarang aku bersumpah. Saudara lihat tungku api yang berasap dan opor api yang lewat di dalam potongan itu. Apa artinya? Artinya, itu adalah manifestasi Tuhan berjalan sendiri melewati potongan itu. Saudara, di mana Abraham? Tidur dia, saudara. Tidur. Tuhan berjalan tanpa Abraham. Saudara, dalam surat Ibrani 16, surat Ibrani 6 ayat 13, ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Abraham, saya sudah mencapai klimaks. Saya tidak bersumpah demi bumi ini, demi langit ini, karena saya menciptakannya. Hanya yang satu tertinggi, demi diriku sendiri aku bersumpah. Apakah engkau mengerti? Saudara, saya parafrase pernyataan Tuhan seperti ini, saudara, kalau boleh. Abraham, ketika kesulitan sangat menghimpit hidupmu, jangan khawatir, jangan ragu akan janjiku. Jika aku Tuhan, aku lalai membawa engkau, menarik engkau masuk di dari tanah Ur-Kasdim ke tanah Kanaan yang memimpin engkau. Maka Abraham, lihatlah, aku sudah berjalan. Kalau aku gagal menepati janjiku, biarlah aku dipotong menjadi dua, seperti kamu telah memotong hewan-hewan ini menjadi dua. Abraham, aku berjanji kepadamu, aku bersumpah kepadamu demi diriku sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari diriku. Sebab itu aku bersumpah yang terbaik. Akulah Tuhan. Saudara, inilah perjanjian anugerah. Inilah perjanjian sepihak yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Saudara, Aksis Sproul, saudara, seorang teolog yang cukup mempengaruhi dunia. Dia sudah meninggal. Dia bergumul dalam sakit kanker, saudara. Ketika dia mengalami kelemahan iman, ketika dia mengalami keraguan, dia selalu merenungkan ayat ini, saudara. Tuhan bersumpah. Di tengah kegelapan-kegelapan itu, Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri. Kalau aku gagal menepati janjiku, biarlah aku dipotong seperti binatang itu. Saudara, Tuhan siap rela dipotong. Saudara, inilah yang Abraham lihat. Dikatakan Abraham di dalam melihat bagaikan melihat penglihatan. Saudara, sekarang bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sudah melihat lebih jelas dari Abraham, bukan? Kita sudah melihat janji itu sudah digenapi. Kita baru memperingati Jumat Agung. Kita melihat bagaimana, kita lihat sebagaimana lebih jelas dari mana Abraham lihat. Saudara, Abraham lihat hanya sebagai gambaran Tuhan berjalan melalui seperti obor api, sulu api yang berasap. Tapi kita melihat di dalam firman Tuhan yang jelas, kegelapan pekat yang lebih menakutkan, yang menggelapkan Tuhan, hadir di atas puncak bukit Golgota, dipaku di atas kayu salib. Aku sudah genapkan. Saudara, bukankah kita yang berada di sana harusnya? Karena kita berulang kali gagal mempercayai Tuhan. Karena kita gagal memegang janji Tuhan. Tuhan, aku berjanji untuk setia mengikut Tuhan. Tapi berulang kali kita gagal jatuh dalam dosa. Tapi hari ini Tuhan mengatakan,
bukan karena kegagalanmu, bukan karena keraguanmu. Aku sudah memberikan jaminan. Di dalam kegelapan itu, aku sudah berjalan di depan. Aku sudah menggenapkan sumpahku kepadamu Abraham dan keturunan. Itu sebab Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kerjakanlah keselamatanmu. Persembahkanlah hidupmu. Layanilah dia dengan setia meskipun melewati kesulitan dan tantangan. Karena dia sudah nyatakan kebaikan terbesar di dalam penderitaanmu. Melalui dia sendiri naik ke atas kegelapan yang menakutkan itu. Jadi bukti apa lagi yang ingin kita harapkan? Karena itu yang paling tertinggi. Dengan demikian Bapak Ibu, bergumulah. Ambillah cawan penderitaan itu. Pikulah salib. Sangkalah diri. Karena Tuhan menjanjikan, di tengah-tengah engkau lakukan mengalami penderitaan, ada satu aku bungkus yang engkau tidak lihat, yang jauh ke depan, yang aku persiapkan bagi orang yang mengasihiku, yaitu kebaikan yang paling terbaik bagi orang yang mengasihiku. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menguatkan kita. Mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, semakin kami merenungkan kisah Tuhan di dalam kisah memimpin Abraham, semakin kami sungguh-sungguh takjub kepada Engkau ya Tuhan. Engkau bahkan menjadikan Abraham sahabatmu. Tapi Abraham di tengah-tengah itu juga sebagai bapak orang beriman, berjalan bukan hanya di dalam suka dan di duka. Dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian hidup kami hari ini ya Tuhan. Kami memiliki iman di dalam melalui Kristus. Di dalam iman yang sama seperti Abraham yang sudah Engkau tebus. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya di dalam keraguan, kiranya di dalam penderitaan kami boleh belajar bahwa Allah mengerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan kuatkan umat-Mu, Tuhan pimpin, bahkan semakin hari kami semakin bertumbuh, iman kami diteguhkan melalui lewat jalan salib penderitaan. Berkatilah umat-Mu di dalam keluarga, di dalam pergumulan dalam pekerjaan, usaha. Berkatilah umat-Mu di dalam pergumulan, mungkin dalam studi, di dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan meneguhkan iman dia. Karena Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bukan hanya untuk di sini, tapi untuk yang ke depan. Yang pasti di langit dan bumi baru bagi kami yang mengasihi Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.